Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, temanya jangan ada ilah lain, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca di perjanjian lama ya, di keseluruhan perjanjian lama, itu ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, saudara ya. Jadi, kalau raja dan bangsa Israel itu melakukan hal yang benar di mata Tuhan, mereka beribadah dengan benar, maka kerajaannya dan rakyat itu akan menjadi kuat, saudara. Mereka diberkati, mereka akan benar-benar luar biasa ya, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sebaliknya, kalau rajanya itu jahat di mata Tuhan, melakukan yang jahat, melakukan hal-hal yang evil ya saudara, dan mereka itu menyembah berhala, jatuh di dalam mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, itu kerajaannya dan rakyat itu akan menderita, akan hancur, akan lemah, dan musuh bisa menguasai mereka, saudara. Dan itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan ya. Nah, saudara, pada pagi hari ini, malam hari ini, saya akan membicarakan tema ini dan mengambil kisah yang ada di zaman Yosua. Mungkin ada saudara bertanya, wah, zaman Yosua kan sebenarnya mereka tuh tidak sampai, saudara ya, mereka tuh berpaling kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan untuk menyembah berhala. Tetapi saya mengambil ini karena ada pesan yang penting yang boleh disampaikan, saudara. Kita buka di Yosua 23 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Ayat 3, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Saudara, pasal 23 ini menceritakan tentang Yosua yang telah lanjut umur. Dia telah sangat tua, dan saat itu dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dan dia memberikan nasihat-nasihat yang sangat penting kepada mereka, saudara. Saudara, ketika itu memang Israel di bawah kepemimpinan dari Yosua yang telah menduduki tanah Kanaan, dan semua suku Israel telah memperoleh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka hidup dengan aman dan tentram. Jadi janji Tuhan sini digenapi ya, saudara ya. Nah, saudara, dikatakan di ayat 1, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya. Saudara, apakah hidup kita saat ini aman dan tentram, saudara? Apakah yang membuat saudara merasa aman? Banyak orang mungkin berpikir, hidup saya aman karena uang saya banyak, pekerjaan saya bagus, saya punya banyak aset. Apakah kita aman karena apa yang kita punya, oleh apa itu karena Tuhan, saudara? Nah, silakan saudara merenungkan, saudara. Tetapi dari firman Tuhan yang baru kita baca ini mengatakan Tuhan mengaruniakan keamanan, atau di terjemahan lain itu mengaruniakan ketentraman, saudara. Saudara, kalau Tuhan yang mengaruniakan, itu baru aman, saudara. Di luar Tuhan tidak ada yang aman, semuanya hanya sementara. Harta, pekerjaan, apapun yang kita punya itu bisa hilang sekejap, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan Tuhan yang mengaruniakan keamanan. Dan ayat 3, saudara, saat itu Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk melihat dan mengerti benar-benar bahwa mereka itu menang perang karena Tuhan yang berperang. Bukan karena usaha mereka, kemauan mereka, bukan karena mereka hebat ya dalam bertempur, tapi karena memang Tuhan yang berperang, saudara. Nah, mari kita lanjutkan. Kita baca di Yosua 23 ayat 9 sampai 10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu, saudara. Saudara, ini luar biasa, saudara.
Siapa yang menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu ya? Yang ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka memang berhadapan dengan bangsa yang besar dan kuat, saudara. Bahkan dikatakan di kitab Ulangan, saudara, dikatakan bangsa-bangsa itu lebih besar, lebih banyak, lebih kuat. Dan mereka bisa mengalahkan itu semua. Itu dikatakan itu karena Tuhan. Oleh karena Tuhan, dia membuat musuh itu tidak dapat bertahan menghadapi orang Israel. Musuh itu semuanya kalah, saudara. Musuh tidak bisa bertahan, yang ada hanya kemenangan, saudara. Di ayat 10-nya dikatakan, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, saudara. Saudara, ini bukan 1, bukan 10, tetapi 1000 orang. Dapat mengejar 1000 orang, saudara. Kalau orang sini bilang, what? Saudara ya? Dapat mengejar 1000 orang, wow, ini sesuatu yang supernatural, saudara. Ini bukan manusia, bukan kekuatan manusia, ini dari Tuhan. Jadi, ini luar biasa, saudara ya. Dan, saudara, bukankah kita sebenarnya juga demikian, saudara, bisa mengalami apa yang mereka alami? Di Roma 8 ayat 37 dikatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh siapa, saudara? Oleh Dia, yaitu Tuhan kita. Sama saja, saudara, di zaman Yosua, musuh itu semuanya kalah. Saudara, kalau kita punya situasi persoalan apapun dalam kehidupan kita, itu semua juga bisa dikalahkan, saudara. Itu semua karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara, ada amin? Makasih Tuhan. Saat ini mari kita lanjutkan di Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, di sini Yosua mengingatkan, ya, untuk demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini apa maksudnya, saudara? Kalau diterima lain, demi nyawamu itu dikatakan take good heed, berjaga-jagalah of yourself, ya. Be very careful dalam mengasihi Tuhan, saudara. Nah, di sini sebenarnya Yosua itu mengingatkan bangsa Israel untuk sangat berhati-hati dalam mengasihi Tuhan. Mungkin kita bertanya, loh, dalam mengasihi Tuhan kok berhati-hati gitu, saudara? Nah, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, saya tidak akan tampilkan karena sangat panjang, saudara, di ayat pasal 23 ini ya. Itu artinya bangsa Israel kalau sampai gagal beribadah atau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bergaul dengan bangsa-bangsa lain dan beribadah kepada Allah mereka, itu akibat dari bergaul, saudara ya, maka mereka pasti akan binasa, saudara. Ya. Dan peringatan itu diulang berkali-kali, bukan hanya di pasal 23 ini, sampai berlanjut di pasal 24, saudara. Saya mencatat ada 6 kali peringatan supaya jangan bergaul dengan bangsa lain dan jangan beribadah kepada Allah mereka, saudara. Jadi Yosua itu mengingatkan, hati-hati. Jadi sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan, jangan kepada Allah lain. Jangan sampai jatuh kepada penyembahan kepada Allah lain, saudara. Demikian juga, saudara, kita tuh harus berjaga-jaga dalam hidup ini, saudara. Di Matius 26 ayat 1 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, iblis dengan tipu dayanya selalu berusaha menjatuhkan kita, saudara. Tetapi kita ingat, iblis telah dikalahkan di kayu salib. Dan Tuhan telah memberikan kuasa pada kita untuk melawan dan mengalahkannya, saudara. Nah, baik, kita lanjutkan, kita baca di Yosua 23 ayat 12 sampai 13, saudara. Nah, ini kembali Yosua terus memberikan nasihat kepada mereka. Ayat 12, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, ayat 13-nya, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, perintah Tuhan ini jelas yang Yosua sampaikan. Untuk bangsa Israel, jangan bergaul dengan bangsa lain dan beribadah kepada Allah mereka. Dan kalau dilanggar itu akibatnya fatal. Dikatakan Tuhan tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi
Tuhan tidak lagi akan berperang untuk mereka. Apa yang mereka bisa lakukan, saudara? Mereka akan kalah seperti binatang masuk perangkap, terjerat ya saudara ya. Seperti dikatakan firman Tuhan ini saudara, tidak ada lagi perlindungan dan semua akan binasa saudara. Jadi diingatkan lagi maksudnya, jangan sampai kamu bergaul. Jangan sampai akibatnya bergaul kamu akan beribadah kepada Allah mereka. Akibatnya mereka akan kalah saudara. Tidak ada perlindungan saudara. Nah saudara, kalau kita ya berpaut kepada dunia ini, kita sebenarnya ada di luar dari dia saudara. Di luar Tuhan. Tidak ada perlindungan saudara. Ingat, firman Tuhan mengatakan tinggallah di dalam dia dan dia di dalam kita. Di dalam dia saudara kita tuh aman. Ada. Dan di luar dia ada iblis yang selalu ingin menerkam kita. Saudara, kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, apa yang kita bisa lakukan saudara? Apa yang kita bisa andalkan melawan iblis dan dunia ini saudara? Sebenarnya tidak ada saudara. Kita pasti kalah dan binasa. Sadarkah kita saudara, kalau kita merasa aman dan sejahtera saat ini, semua itu karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Sebab itu, biarlah kita selalu mau tinggal di dalam dia. Kita tinggal di dalam kasih-Nya, saudara. Kita aman di dalam dia. Saudara, kita baca ayat selanjutnya, saudara. Di Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara. Nah, saudara, ini Yosua pasal 24. Kita loncat dari pasal 23 tadi ke pasal 24. Tapi masih dalam konteks yang sama. Yosua itu memberi peringatan kepada bangsa Israel. Dan pasal ini itu mengisahkan sebenarnya pembaruan perjanjian dengan Tuhan di Sikem, saudara. Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham, mengutus Musa berjalan dalam padang gurun, dan akhirnya sampai mereka ke tanah perjanjian dan bisa mendudukinya, saudara. Dalam kisah ini juga Yosua memberi kesempatan dan menantang bangsa Israel untuk memilih kepada siapa mereka beribadah, untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan menjauhi Allah lain, saudara. Ya, saudara. Jadi ini kembali walaupun masuk pasal 24, Yosua mengingatkan kembali. Ya. Bahkan sepertinya Yosua itu tidak pernah jemu gitu, saudara. Ingatkan terus. Nah, saudara, kenapa sampai Yosua itu memberi peringatan itu berulang-ulang? Karena memang ini adalah beribadah kepada Tuhan dengan benar. Ya. Tidak menyembah kepada Allah lain. Itu adalah sebenarnya inti dari sumber kehidupan dari bangsa ini. Mereka bisa beribadah dengan benar, itu intinya, saudara. Kalau mereka akan takut akan Tuhan, beribadah dengan tulus dan setia, ya yang dikatakan firman tadi, saudara, mereka akan aman. Dan sebaliknya, kalau mereka berpaling kepada lain, mereka akan hancur dan binasa, saudara. Ini sangat penting sekali. Ini menyangkut hidup dan mati, saudara. Bukan hanya pribadi lepas pribadi dari bangsa itu, saudara, tapi sampai kelangsungan hidup bangsa itu sendiri. Seluruh bangsa itu tergantung dari situ. Mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, atau menyembah yang lain, saudara. Nah, apa artinya ini buat kita, saudara? Saudara, secara sederhananya, Allah lain itu atau ilah itu artinya sesuatu yang disembah, dipuja selain daripada Allah kita. Sesuatu yang menjadi fokus dan menjadi prioritas kita yang lebih dari Tuhan. Yang paling penting buat kita, tapi bukan Tuhan. Ini bisa berupa apa? Pekerjaan kita, harta kita, uang kita. Ya. Ini bisa berupa suami atau istri kita. Ini bisa berupa anak-anak, hobi kita. Kita lebih menyayangi, lebih fokus kepada hal-hal yang baru saya sebutkan itu daripada Tuhan. Saudara, kita seorang fokus kepada sesuatu yang bukan Tuhan, hakikatnya dia sedang menuju kepada kehancuran, saudara. Karena semuanya itu bukanlah sumber kehidupan. Hanya Tuhan satu-satunya yang adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Dialah sumber kesembuhan, sumber keberhasilan, sumber keuangan, sumber jalan keluar, apapun, saudara. Sumber pertolongan. Tuhanlah sumber kemenangan kita, saudara. Sumber kepintaran, saudara. Apapun, saudara bisa sebutkan yang baik, ya, itu semuanya ada di dalam Tuhan, saudara. Dialah sumber.
Tapi kalau kita fokus kepada yang lain, berarti tidak ada menjadi sumber itu lagi, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi, hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada sesuatu yang melebihi fokus kita kepada Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, saudara. Yosua tadi telah memperingatkan, jangan kamu beribadah kepada Allah lain, saudara. Dan bangsa ini menjawab, ada di Yosua 24, 16 dan 18. Lalu bangsa itu menjawab, jauhilah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Nah, saudara, dari ayat yang baru kita baca, bangsa Israel merespon dari apa yang dikatakan oleh Yosua tadi, peringatan dari Yosua. Bahkan 2 kali mereka mengatakan bahwa sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Suatu respon yang baik tentunya dari bangsa Israel, saudara. Jadi ketika diperingati, mereka merespon dengan baik. Ya, kami akan beribadah. Sampai 2 kali, saudara. Dan kalau kita baca keseluruhan dari pasal 4, sampai 4 kali mereka terus mengatakan, kami akan beribadah, kami akan beribadah. Nah, tetapi kita baca selanjutnya di Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Saudara, ada yang menarik di sini. Mengapa Yosua berkata, seperti apa yang baru kita baca, tidaklah kamu sanggup beribadah. Bangsa Israel bilang, kami akan beribadah, kami akan beribadah. Ya benar, kami akan beribadah. Tapi Yosua bilang, tidaklah kamu sanggup beribadah. Apa maksudnya di sini? Saya percaya Yosua mengatakan dengan tegas sebenarnya, manusia itu tidak dapat beribadah kepada Tuhan, dan sekaligus juga beribadah kepada Allah lain juga. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya, mari kita buka di ayat Ulangan 31 ayat 16. Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Nah, saudara, ini adalah peristiwa di mana Yosua itu akan menerima tongkat kepemimpinan dari Musa. Saudara. Saat itu ya, di Ulangan 31. Dan ketika itu Yosua menyaksikan Tuhan tuh berfirman kepada Musa seperti yang baru kita baca. Dibilang Musa memang akan mendapat perhentian ya, Musa akan mati, saudara. Dikatakan bangsa ini akan bangkit, bersinah dan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Berarti sepertinya Yosua tuh dapat gambaran, wah mereka akan masuk ke negeri yang saya pimpin nih. Tetapi mereka akan nanti mengikuti Allah asing, meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku, kata Tuhan. Saudara. Jadi Yosua tuh tahu persis bahwa bangsa ini kelak, saudara, setelah dia mati ya, akan mengikuti Allah asing dan meninggalkan Tuhan, saudara. Makanya Yosua itu, kalau kita baca selanjutnya, dia sampai mendirikan sebuah batu yang ditanam di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan ya, saudara ya. Supaya itu menjadi saksi agar bangsa Israel itu tidak menyangkal Tuhan. Itu yang dilakukan Yosua, makanya dia berulang-ulang ngomong, jangan sampai kamu jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah ilah lain, bergaul dengan bangsa lain. Karena dia tahu Tuhan berfirman kepada Musa, itu yang akan terjadi. Mereka akan menyembah kepada ilah lain, mereka akan meninggalkan aku. Nah, kita baca peristiwa di mana Yosua itu sampai mendirikan batu itu ya. Yosua 24 ayat 26 ayat 27. Yosua menulis semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita.
Sebab telah didengar segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita, sebab itu batu itu akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Saudara, kalau kita baca secara teliti, di zaman Yosua ini memang, saudara, bangsa Israel memang tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak menyangkal Tuhan, mereka tidak menyembah ilah lain, saudara ya. Itu saya bacakan di Yosua 24 ayat 31, tidak ada di slide, saudara ya. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Jadi saudara, kerinduan Yosua supaya mereka itu jangan jatuh dalam penyembahan berhala, jangan sampai bergaul, itu terjadi, saudara. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidupnya lebih lama, saudara. Nah, saudara, Tuhan tuh tahu kedalaman hati manusia, saudara. Nah, kalau kita baca kisah ini selanjutnya, memang kita akan melihat bangsa Israel memang pada akhirnya akan gagal menuruti perintah Tuhan. Itu zaman setelah Yosua mati, ya saudara ya. Dan akhirnya mereka kembali berpaling kepada Allah lain, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara bisa baca secara lengkapnya di Hakim-Hakim 1 dan 2 mengenai peristiwa itu. Itu kelanjutan dari Yosua, saudara. Kitab Yosua ya, di Hakim-Hakim. Nah, saudara, sebagai penutup, saya akan akhiri, saudara. Tuhan itu melihat hati, saudara. Dia tahu siapa yang menjadi Tuhan yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kita kasih, atau adakah ilah lain dalam hidup kita, saudara, yang melebihi Tuhan? Tuhan tahu, saudara. Saudara, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan Tuhan berperang, menjadikan tanah perjanjian, menjadikan mereka tuh kuat, saudara. Mereka bisa mengalahkan musuh dimanapun mereka berada, saudara. Tapi kalau tidak berhati, tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan, mereka akan beribadah kepada ilah lain, dan mereka akan meninggalkan Tuhan, dan mereka akan kalah. Musuh bisa menguasai mereka. Nah, saudara, kita belajar juga bagaimana Yosua memperingati mereka berulang-ulang. Biarlah ini menjadi peringatan juga atau suatu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Teruslah memberi peringatan bahwa fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang di luar Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas kita nomor 1. Nomor 2 ya Tuhan juga. Nomor 3 Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Semuanya Tuhan, tidak ada yang lain. Karena saudara, disitulah sumber kehidupan kita. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, tidak lagi hati kita kepada Tuhan, kita akan hancur, saudara. Dan saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia selalu rindu untuk kita tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal dalam Dia terus-menerus dan menikmati semua berkat-Nya, saudara. Dia tidak mau kita hidup gagal dan binasa hanya karena kita memilih untuk hidup mengikuti iblis dan dunia dengan segala tipu daya kejahatannya, saudara. Demikian, saudara, firman Tuhan boleh saya sampaikan. Amin.